Laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. A. Tujuan: mengamati pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. B. Dasar teori: pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya organisme. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis dan bersifat irreversibel, artinya organisme yang tumbuh tidak akan kembali ke bentuk semula. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, seperti sifat genetika yang ada dalam gen dan hormon yang merangsang pertumbuhan. Perkembangan adalah suatu proses kemajuan yang terjadi secara berangsur-angsur dari kompleksitas terendah dan ke kompleksitas tinggi, dan terjadi diferensiasi. Perkembangan dapat dinyatakan melalui berbagai cara, mulai dari bagian tertentu suatu tanaman sampai jumlah sosial perkembangan tanaman. Pada tanaman, aktivitas perkembangan yang vital ini banyak tumpang tindih. Pertumbuhan apikal pada ujung akar dan ujung batang mendahului morfogenesis dan diferensiasi. Tetapi pembesaran batang terjadi oleh karena pembesaran sel-sel setelah morfogenesis dan diferensiasi berlangsung. C. Alat dan bahan. 1. Biji kacang hijau 6 buah. 2. Gelas plastik 2 buah. 3. Kain kasa secukupnya. 4. Kertas label secukupnya. 5. Gunting 1 buah. D. Cara kerja. 1. Merendam biji kacang hijau dalam air semalaman. 2. Melipat kain kasa sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher botol selai. Bila perlu, potonglah kelebihannya. 3. Mengulung kain kasa tersebut dan memasukkannya ke dalam botol sehingga menempel pada dasar botol. 4. Menyisipkan 6 kacang hijau pada gelas plastik. Tambahkan air secukupnya sehingga kain kasa tetap basah atau kira-kira 1/10-nya. 5. Menyimpan sediaan di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung selama 2 minggu. Jika air tampak berkurang atau kain kasa mengering, menambahkan air secukupnya sehingga kain kasa tetap basah tetapi permukaan air tidak merendam biji. 6. Mengamati perkecambahan dan pertumbuhan biji-biji tumbuhan dari sediaan tersebut. Mencatat kapan biji kacang hijau mulai berkecambah, mengamati bagaimana akar, batang, dan daun tumbuh. Masukkan hasilnya ke dalam lembar kerja. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Elsa Nubantu dari kelas 12-nya. Adapun saya di sini akan membuat suatu percobaan yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Tujuan saya adalah untuk membuktikan proses perkecambahan. Mari kita lihat apa saja bahan-bahan yang diperlukan dalam praktek ini. Yang pertama ada botol aqua, yang kedua ada kain kasa, yang ketiga ada kertas, yang keempat ada biji kacang hijau. Pertama-tama kita akan memotong botol. I spend my weekends trying to get you off my mind again. I can't make it stop. I'm trying to pretend good, but you can tell. Cause you know me too, you know me too well. You know me too well. Selanjutnya kita beri air. Lo puedo dejar para mí, jamás volverte a llamar. But baby, no puedo engañarme a mí misma. No, porque cada vez que me oyes, yo sé que tú me ves. Lo mejor será dejarte ir y olvidarte. Kita membahasnya Just screaming down the phone, you don't know what you lost. I say I'm fine, I didn't give that much, but I realize when you Selanjutnya kita memasukkan biji kacang hijau. I spend my weekends trying to get Sudah you direndam semalam. Mama again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Cause you know me too, you know me too well.
get you off my mind again. I can't make it stop. Trying to pretend good, but you can tell I'm not. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. 'Cause you know me too, you know me too well. 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 Solo tú me conoces tan bien. F. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui bahwa pada minggu pertama terdapat perubahan. Pada umur 1 hari, panjang akar 1 mm dan terus bertambah panjangnya hingga minggu kedua. Panjangnya mencapai 14 cm, begitu juga batang dan tumbuhnya daun. Hal itu dikarenakan sel terus membelah dan berdiferensiasi dan merupakan akibat dari aktivitas meristem lateral. Ukuran akar yang semakin panjang dikarenakan pada ujung akar selnya selalu membelah karena adanya aktivitas meristem apikal. Pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi pada daun. Daun yang semula hanya satu helai kecil tumbuh menjadi 2 helai yang kemudian membesar. Begitu juga dengan bertambah panjangnya batang kecambah. G. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum pada pertumbuhan dan perkembangan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, serta diferensiasi sel. Proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau khususnya dari waktu ke waktu mengalami perubahan tumbuh. Tanaman apabila dilihat dari bertambahnya tinggi, jumlah daun, diameter akar, dan batang pada tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar maupun dari dalam. Faktor dari dalam berupa hormon, sedangkan faktor dari luar berupa gen, cahaya matahari, suhu udara, kelembapan udara, tanah, nutrisi, dan air. H. Pertanyaan dan jawaban. 1. Pada hari keberapa akar kecambah kacang hijau mulai tumbuh? Jawaban pada hari ke-1. 2. Perhatikan arah pertumbuhan akar setiap kecambah tersebut. Adakah yang bertumbuhnya ke atas? Mengapa demikian? Jawaban. Akar akan mengelingkar di sekitar atau di dalam botol. Pum, pum, pum. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum.